Selamat datang di UKM Impact Nuri Ramza. Impact! Yes! Captain! No! Ain't no love like a real love, but it goes so fast. All tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to my love life, sending the rainbows, playing it cool. I haven't felt this in ages, and I've no more patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me stronger. You're stronger.
fast, all tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to my mind lights, sending the rainbows, playing it cool. I don't felt this in ages, and I've no more patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me stronger. You're stronger. You're stronger. Kami, dari Flash dan Suri Ramza. Impact! Impact! Selamat datang di UKM Impact Suri Ramza. Impact! Yes! Captain! No! Ain't no love like a real love.
going so fast, all tied up like a captive. I'm on to you. Used to play to my mind like standing on rainbows, playing it cool. I don't felt this in ages, and I know my patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me stronger. You're stronger. You're stronger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ketua Universitas Nurdin Hamzah atau yang diwakilkan oleh Bapak Ahmad Louis MKom. Yang terhormat Ketua Umum UKM IPTEK Universitas Nurdin Hamzah, Saudara Taufik Irawan. Yang terhormat Ketua Pelaksana Webinar Introduce to Arduino, Saudara Ramagus Rial. Yang terhormat Anggota Istimewa UKM IPTEK Universitas Nurdin Hamzah. Yang terhormat pemateri Webinar Introduce to Arduino, Bapak Pariyadi MKom. Dan yang saya banggakan semua panitia yang telah bekerja keras memulai acara ini dari awal hingga terlaksananya pada hari ini. Serta semua peserta yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat memulai acara pada pagi hari ini. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar Introduce to Arduino kepada Saudara Ramagus Rial, saya persilahkan. Baik, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam.
Baik, yang saya hormati Ketua Universitas Nurdin Hamzah atau yang mewakili Bapak Ahmad Luis MKom. Yang terhormat Ketua Umum UKM Iptek Saudara Taufik Irawan. Yang terhormat anggota istimewa Kakanda Fatahul Huda Eskom MPDT, dan yang saya banggakan teman-teman panitia webinar Introduce to Arduino. Baik, tidak banyak yang saya sampaikan. Untuk acara kegiatan kita hari ini, yaitu materinya adalah Pak Pariyadi, MKom, itu dosen Universitas dari Nurdin Hamzah. Lalu untuk peserta yang sudah masuk di room kita kali ini itu kurang lebih 60. Dan diharapkan untuk peserta itu fokus, tertib, dan perhatikan. Lalu siapkan pertanyaan nanti untuk ada sesi pertanyaan setelah pembahasan materi dari Pak Pariyadi. Nah, baik. Yang banyak Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana atas kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Umum UKM Iptek Universitas Nurdin Hamzah. Kepada Saudara Taufik Irawan, saya persilahkan. Itu belum. Baik, terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dan pertama-tama saya mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan acara webinar Introduce to Arduino ini melalui media virtual, dan semoga nanti dapat bermanfaat buat partisipan semua dan panitia. Salam serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dengan penuh ilmu teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Lalu yang terhormat Ketua Universitas Nurdin Hamzah atau yang saat ini diwakilkan oleh Bapak Ahmad Luis MKom. Yang terhormat pemateri Introduce to Arduino Bapak Pariyadi MKom. Dan yang terhormat anggota istimewa yang nanti diwakilkan oleh Kakanda Fatahul Huda Eskom MPDT, dan yang saya banggakan Ketua Pelaksana dengan segenap jajarannya yang sudah mempersiapkan acara ini hingga terlaksana pada hari ini. Dan lalu harapan saya, ini adalah acara webinar kedua dari UKM Iptek, dan terima kasih untuk saat ini partisipannya sudah lebih banyak dari yang sebelumnya. Semoga nanti di webinar-webinar berikutnya teman-teman masih bisa bergabung di acara kami. Dan harapannya nanti semoga para partisipan bisa mengikuti dengan baik. Semoga apa-apa yang nanti disampaikan atau dipaparkan oleh pemateri kita dapat bermanfaat buat partisipan semua untuk kedepannya. Mungkin itu sedikit dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum UKM IPTEK atas kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Universitas Nurdin Hamzah atau yang diwakilkan oleh Bapak Ahmad Louis MKom sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ahmad Louis MKom saya persilahkan. Tes, bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, agak putus-putus ya. Bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Ya, bisa didengar? Bisa, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Paryadi MKom selaku pembicara pada acara webinar Introduce to Arduino pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Fatahul Huda selaku senior dari UKM IPTEK Universitas Nurdin Hamzah. Yang saya hormati Ketua UKM IPTEK Universitas Nurdin Hamzah, Saudara Taufik Irawan. Yang saya hormati Ketua Pelaksana acara webinar pada hari ini. Kemudian yang saya hormati juga seluruh undangan, seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan untuk bisa menghadiri acara pada pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam juga kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, kami dari akademik dari Universitas Nurdin Hamzah mengucapkan banyak terima kasih kepada UKM IPTEK, kepada seluruh panitia yang telah membuat acara webinar ini. Semoga acara ini berlangsung sukses ya dan dapat bermanfaat bagi pesertanya. Adapun pematerinya ya Pak Paryadi MKom ya ini sudah sangat familiar sekali dengan Arduino. Ya, jadi seluruh peserta diharapkan agar dapat memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh pemateri, apa yang disampaikan oleh Pak Paryadi nantinya, karena memang Arduino ini harus terus kita kembangkan di dunia pendidikan. Ya, baik itu nanti akan digunakan oleh akademik atau digunakan oleh umum, ya. Jadi intinya satu hal yang mungkin tidak baru bagi yang sudah mengenal, ada juga yang mengenal bahwa Arduino adalah teknologi yang baru juga, mungkin bagi yang baru mengenalnya. Jadi ini diharapkan agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian dari materi nanti yang akan diberikan juga semoga bermanfaat, ya, bermanfaat bagi diri kita pribadi, bermanfaat bagi sesama, dan bermanfaat bagi dunia umumnya. Ya. Semoga semuanya bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih juga kepada UKM IPTEK sekali lagi dari akademik mengucapkan terima kasih. Semoga acara ini bermanfaat dan terus mengenalkan kegiatan-kegiatan secara akademik. Terima kasih juga kepada Pak Paryadi yang bersedia menjadi pemateri pada pagi hari ini. Tetap semangat Pak Paryadi. Ya,
Ya baik, saya rasa cuma itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, tidak lama-lama. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya dari Ketua Universitas Nurdin Hamzah atau yang diwakilkan oleh Bapak Ahmad Louis M.Com. Selanjutnya tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita akan memulai webinar Introduce to Arduino yang akan disampaikan oleh Bapak Pariadi M.Com. Buat para peserta, jangan lupa menyiapkan buku catatan untuk menulis apa yang disampaikan oleh pemateri. Jika ada pertanyaan, nanti akan ada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Pariadi M.Com, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, dari pihak akademik, Direktorat Universitas Nurdin Hamzah yang diwakili oleh Pak Ahmad Louis M.Com. Kemudian dari segenap Tuo Tengganai, para senior yang ada di UKM Iptek, dimanapun berada, yang bisa menyaksikan tayangan ini ataupun menyusul secara delay nantinya. Kemudian yang hadir juga untuk di forum ini, dan para pengurus UKM Iptek, para ketua umum dan jajaran, kemudian panitia yang sudi menyiapkan acara ini. Semoga insya Allah acara ini dapat berlangsung dengan baik, ada banyak manfaat, ibroh yang bisa diambil. Baik, langsung saja, ya, saya sambil siapkan untuk share screen-nya. Baik. Kita waktunya sampai berapa lama? Biar saya sesuaikan. Jam 10 sekarang ya? Ya, saya coba agak padatkan supaya nanti cukup waktunya. Nah, kita tema kali ini untuk membahas yaitu pengenalan Arduino. Atau dasar-dasar dari Arduino. Dan mungkin lebih dasar lagi kita mengenal sebenarnya Arduino itu apa. Dan pentingnya apa. Nah, kita menganggap penting itu supaya kita bisa termotivasi bahwa kita ada alasan untuk mempelajari lebih banyak mengenai Arduino. Baik. Nah, sebelum kita bahas mengenai Arduino, ya, nanti bila suara saya kurang terdengar, mohon instruksi, ya. Baik, saya lanjutkan. Sebelum membahas mengenai Arduino, kita barangkali butuh tahu mengenai histori dari IoT, karena Arduino juga tak terlepas dari perjalanan ya atau tema-tema mengenai IoT atau yang biasa dikenal dengan Internet of Things, ya. Jadi historinya dari IoT itu dari 1969 itu internet pertama kali dibangun untuk kebutuhan militer, kemudian dikembangkan dan digunakan untuk sipil. Dan tahun 1982, ya vending machine ini pertama kali terkoneksi ke internet. 95, tahun 9 ada GPS. Dan 99-nya barulah pertama kali istilah IoT atau Internet of Things ini diperkenalkan oleh Kevin Ashton. Tahun 2000, LG, perusahaan LG, ini meluncurkan produk yaitu Smart Fridge ya atau kulkas cerdas. Ya. Tahun 2007, iPhone pertama kali meluncur ya. Pada saat itu kita banyak tahunya iPod itu sebagai trigger supaya orang tahu dan mau membeli iPhone ya. Nah, itulah kecerdasannya dari Steve Jobs. Kemudian 2008 pertama kali conference mengenai IoT itu diadakan. 2009 Google ini melakukan rilis ya tes untuk self-driving car ya atau mobil yang bisa mengendari secara otomatis ya, mengendari sendiri. Kemudian 2013
Google ada meluncurkan Google Glass. 2016, self-driving car ini mulai intens dikembangkan oleh banyak perusahaan, hingga sampai sekarang, 2017 sampai 2020, seiring perkembangan internet yang masif sampai ke daerah-daerah, kemudian banyak bermunculan teknologi untuk AI, ya artificial intelligence, ada blockchain, edge computing, cloud computing, ya. Kemudian di board untuk microcontroller sendiri ini banyak berkembang, bukan hanya Arduino saja. Nah, dari perjalanan ini, ya Internet of Things ini bisa kita artikan Internet dan Things, ya. Jadi internet sebuah jaringan global, ya, yang menghubungkan banyak komputer. Komputer itu bukan hanya PC atau laptop saja, ya, tapi bisa mikrokomputer, bahkan smartphone dan jam pun sekarang banyak yang terhubung ke internet. Ya, kemudian things ini adalah benda, objek. Ya, jadi terhubungnya banyak objek di seluruh dunia yang setiap benda ini bisa memproduksi data-data. Nah, ini kita stimulus dulu, kita brainstorming dulu. Ya, kenapa IoT ini penting? Ya. Nah, seiring dengan jalannya waktu di tahun 2020 ini, jumlah device IoT itu sudah mencapai 75 billion, ya. 75 miliar. Ya, 75 miliar lebih device IoT yang terhubung ke jaringan internet di seluruh dunia. Nah, kemudian di statistik kedua, ada biggest IoT acquisition. Nah, ini banyak perusahaan-perusahaan besar, perusahaan yang di bidang IoT dari prosesor, memproduksi prosesor, ya, kemudian juga memproduksi sensor, ya, board, dan lain-lain, itu diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan finance, ya, besar yang ada di dunia. Termasuk juga Bank Dunia, SoftBank, ya. Kemudian dan lain-lain, ya. Kemudian yang ketiga, singkatnya, 3 itu most investment, ya. Investasi terbesar itu banyak di bidang manufaktur, ya. Banyak di bidang untuk industri. Kemudian juga ini senilai 100 billion, ya. 100 miliar US dollar, ya. Kemudian ada di tingkat kedua ada production asset management. Ada smart home, ada freight monitoring. Ini untuk logistik, ya. Seperti misalkan perusahaan-perusahaan eBay, ya Lazada, Alibaba, itu warehouse-nya sudah tidak lagi dikelola oleh manusia. Jadi untuk pengiriman-pengiriman paket diantar ke gudang, disimpan oleh perangkat-perangkat IoT, kemudian pas saat pengiriman, pemanggilan stok-stok barang juga dipanggil, ya diambil oleh alat IoT, ya. Nah, IoT statistik sendiri di tahun 2020 ini sudah melampaui jumlah populasi manusia di seluruh dunia. Ya, jumlah populasi manusia di seluruh dunia tahun 2020 sudah sampai 7,8 miliar. Ya, isu-isu penting di IoT ini teman-teman juga mungkin harus tahu. Isu-isu pentingnya di antara lainnya ada device and sensor, perangkat dan sensor-sensornya, kemudian network, ya, atau jaringan internet, dan protokol, karena Arduino IoT itu tidak terlepas dari network, ya, atau jaringan dan protokol-protokol yang ada. Kemudian ada big data analytics, ya. Jadi kalau belajar Arduino, kita tidak bisa lepas dari belajar big data, belajar machine learning. Kemudian ada security and privacy, yang belajar keamanan, karena ini merupakan salah satu tantangan, karena ini banyak celah kelemahan, ya. Nah, ini security dan privacy. Dan kenapa penting, ya? Kenapa penting belajar IoT, atau secara spesifik kita tahu Arduino, bahwa semua objek di seluruh dunia ini suatu saat, belum pada saat masa kiamat pun, semua objek bisa dapat bersaksi kepada siapapun, ya. Jadi meja, kursi, dinding, ya, lampu merah, ya, jalanan, objek yang mati, tidak bergerak ataupun bergerak, yang hidup ataupun yang tidak bernyawa, ini dapat bersaksi memproduksi data. Jadi ketika ada tujuan tertentu, ada tujuan penting,
kita dapat saja untuk mengambil data yang diproduksi oleh sebuah objek, ya, apapun ya. Jadi dengan kasus-kasus apapun. Jadi misalkan untuk bagaimana membaca tingkah laku dari sebuah ikan, misalkan seperti itu. Kita butuh tahu bagaimana keadaan air, bagaimana keadaan angin, cuaca, suhu, ya, dan lain-lain. Kemudian menangkap pergerakan perilaku dari ikan tersebut. Tentu banyak objek-objek mati yang kita butuh tahu data kondisi yang ada di saat ini ya, atau secara real time-nya. Kemudian kebutuhan dari automation, ya, kebutuhan dari automation. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia ini semakin lama bahwa naluriahnya adalah berusaha untuk easy life, hidup lebih mudah. Ya, hidup lebih mudah, kemudian juga good life, ya, hidup lebih baik, dan simple life, ya, hidup yang lebih simple. Jadi cara-cara ataupun rutinitas yang pelik, yang sangat ribet, tentu manusia banyak berinovasi agar bagaimana caranya aktivitas tersebut dapat lebih simple. Kalau dulu masak harus cari bumbunya dulu, harus ke hutan, harus ke ladang, harus dipanen dulu, harus dijemur, ya, dan lain-lain seterusnya. Nah, sekarang sudah ada sasetan yang bisa dibeli kapanpun. Nah, begitu juga di teknologi, ya. Jadi secara naluriah hidup, manusia berusaha untuk easy life, simple life, dan good life. Kemudian alasannya kenapa penting? Dapat saving time and money, ya, dapat lebih menghemat waktu dan uang. Kemudian increase earning untuk meningkatkan penghasilan dan sebagainya. Nah, ini statistik untuk produksi data dari perangkat-perangkat IoT yang terhubung, ya. Bahwa sebuah mobil modern, ya, itu dapat memproduksi data 25 giga per hour, ya, per jam. Dan seterusnya, pesawat, ya, bisa jet engine, ya, pesawat jet engine bisa memproduksi data 2000 giga per hour. 200 giga per hour. Turbin 500 giga dan seterusnya. Artinya setiap objek ini dapat memproduksi data yang banyak, dan data yang banyak itu tidak semuanya ini sia-sia. Pasti banyak hal yang bisa dimanfaatkan. Makanya itu kita butuh big data juga. Ya. Sebelum ada big data, tentu mata terdepan atau objek terdepannya, ya, panca indera terdepannya adalah perangkat-perangkat IoT. Kelebihan dari IoT, ya, kemampuan untuk akses informasi dari manapun dan dari kapanpun, dari semua device, ya, dari banyak device. Bisa dari handphone, dari komputer, ya, dan dari macam teknologi lainnya. Kemudian improve komunikasi, meningkatkan komunikasi antara perangkat elektronik yang saling terhubung. Ya, jadi teknologi smart home, misalkan kita bisa menyalakan, memadamkan lampu dari jarak jauh saja. Tebo, ya, bisa saja memungkinkan kita monitoring rumah di Tebo untuk nyalakan atau matikan, madamkan lampu, ya, untuk nyalakan pompa air, ya, pemanas air, dan lain-lain. Dan dari setiap objek alat elektronik ini juga bisa saling berkomunikasi tanpa intervensi dari manusia. Kemudian transferring data paket over connected, ya, pengiriman paket data ini dari jaringan bisa menghemat waktu dan uang. Automating tasks, ya, pekerjaan yang dilakukan secara otomatis ini menolong untuk meningkatkan kualitas dari sebuah usaha bisnis, ya. Kemudian reduce the need, mengurangi kebutuhan dari intervensi manusia, ya. Jadi kita tidak harus melakukan monitor, mengawasi, ya. Jadi dilakukan secara otomatis. Saat ini Internet of Things, ya, semuanya terhubung ke internet, dan sekarang berkembang adalah Intelligent of Things. Jadi objek-objek sudah semakin cerdas, bisa membaca bukan hanya nyala dan padam, tapi bisa membaca dan menentukan kesimpulan, keputusan terhadap hal-hal yang fuzzy, yang samar. Ya, jadi lebih cerdas. Setelah Intelligent of Things,
nanti everything of thing ya. Jadi semua yang ada di global di dunia ini akan terhubung ke internet. Nah, ini yang menjadi kelemahan ya. Ada potensial bahwa confidential information ya, informasi yang secret, yang rahasia ini dapat dibajak ya, diretas. Dan ini sampai saat ini masih meningkat. Ini menjadi tantangan dan menjadi sebuah bidang khusus ya di IT khususnya, di IT umumnya ya. IoT sendiri juga spesifik punya security-nya ya. Kemudian enterprise may eventually ya, perusahaan ini akan semakin masif ya untuk berhubungan dengan perangkat IoT, mengumpulkan dan memanage data dari semua device ini menjadi ya. Yang terakhir, nah ini kelemahannya belum ada standar internasional untuk mencocokkan semua perangkat IoT dari vendor atau manufaktur yang berbeda-beda, ini bisa untuk saling berkomunikasi. Belum ada standar internasionalnya. Ya, jadi kita berharap adanya konferen-konferen juga bisa melahirkan standar internasional supaya banyak dari negara-negara berkembang ya atau maju bisa juga untuk memproduksi perangkat-perangkat IoT. Nah, implementasinya bisa untuk rumah ya, smart infrastruktur ya. Kemudian security and survey, healthcare, untuk kesehatan, untuk transportasi, retail, industri dan lain-lain. Ya. Nah. Oke, kita masuk ke Arduino. Siapa atau apa itu Arduino? Ya. Kalau kita cari di internet kita harus lengkap Arduino. Ya, kalau kita hanya nyari Ardu aja, nanti akan muncul drama seri dari Turki. Ya, jadi kita harus lengkap mencarinya. Yang ngetiknya, searchingnya juga harus lengkap. Nah, apa itu Arduino? Ya, sebentar. Ini agak menghalangi. Nah, jadi Arduino ini single board, ya, single board atau platform yang terdapat microcontroller di dalamnya. Ini kita tidak bisa sebut Arduino ini hanya hardware saja, tapi Arduino ini sebuah paket baik hardware maupun software yang mempunyai fleksibilitas yang tinggi. Sehingga memungkinkan kita untuk buat rancang bangun, buat prototipe dari Arduino untuk macam-macam bidang. Untuk kesehatan, pertanian, perkebunan, ya industri, pabrik, ya kemudian kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Bidang apapun ya. Arduino bukan hanya alat pengembang, tapi kumpulan dari hardware, bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman tersendiri di Arduino, terutama yang dipakai untuk Arduino IDE, ini banyak disebut orang yaitu processing language, ya, atau bahasa processing. Dan termasuk juga di dalamnya adalah IDE, Integrated Development Environment. Ya. Jadi bukan hanya hardware saja, jadi kita harus tebalin ya catatannya bahwa Arduino itu bukan hanya hardware saja, tapi sebuah paket ada softwarenya, kemudian ada IDE-nya juga. Nah, asalnya Arduino dari mana? Ya, asalnya dari Italia. Ya. Ini dikembangkan tahun 2005 oleh Massimo Banzi dan David Quartiles sebagai tesis di saat pasca sarjana di universitas. Nama Arduino berasal dari bahasa Italia yang berarti teman yang berani. Ya. Dari filosofi penamaan aja kita tahu ya. Dan idealisnya mereka berdua bahwa mereka idenya adalah untuk membangun device yang murah, yang fleksibel, yang multi fungsi, ya bisa dapat difungsikan untuk apa saja, ya. Karena pada saat itu kalau mau buat device itu pasti ribet, ya. Harus buat boardnya harus manual, ya. Kemudian mensolder komponen-komponennya, mengukur, ya. Kalau gagal ulang dari nol lagi. Kemudian untuk mendeklarasikan sebuah port ini sebagai input atau output itu langkahnya panjang. Sementara kalau menggunakan Arduino, kita cukup mendeklarasikan di setup ini sebagai output atau input. Ya.
Nah, tujuan pengembangan Arduino, satu, murah, bahwa teknologi itu tidak bisa mahal, pasti harus berinovasi, semua manusia untuk bagaimana teknologi itu bisa murah. Ya, kemudian dua, fleksibel, ya, dapat dibuat untuk perancang bangun A, B, C, dan apapun. Ya, kemudian Arduino ini juga mudah dipelajari, bahkan untuk orang yang sama sekali tidak paham tentang elektronika. Ya, sama sekali tidak paham tentang elektronika, ini akan mudah dipelajari. Untuk perempuan juga, ya, tidak paham tentang elektro dan segala macamnya, ini lebih mudah untuk mempelajarinya. Kemudian perspektif kita untuk mengenal Arduino, ada 3 hal. Kita tahu dulu physical computing itu apa, kemudian prototype itu apa maksudnya, baru kita kenal tentang papan Arduino-nya. Nah, physical computing itu sistem atau perangkat fisik dengan menggunakan software dan hardware yang sifatnya interaktif. Interaktif itu artinya komunikasinya 2 arah. Menerima rangsangan dari lingkungan dan meresponnya balik. Jadi 2 arah. Ya, physical computing itu 2 arah. Ya, jadi Arduino tidak hanya sebagai nanti difungsikan sebagai tempat terhubungnya input, tapi juga tempat terhubungnya alat output. Kemudian prototype itu apa? Prototype itu tahap di mana seorang perancang melakukan uji coba terhadap beragam jenis komponen, ukuran, parameter, program komputer, sampai menemukan kombinasi yang paling tepat. Ya. Jadi kalau misalkan sebuah teknologi, kalau yang kita kenal sekarang misalnya smartphone, itu misalkan dia sudah sempurna, teknologinya ring 1 sampai 10, ya. Kalau prototype bisa jadi di antara 1 sampai 9, ya. Jadi selalu ada penyempurnaan-penyempurnaan. Nah, untuk melakukan itu, pengujian ya, terhadap komponen, ukuran, dan lain-lain, ini kita bisa dapat gunakan Arduino. Mau membangun robot, robotnya seperti apa, berkaki, beroda, ya, robot yang humanoid, ya, menyerupai binatang atau apa. Nah, kita bisa melakukan terus ya prototipe terus penyempurnaan dari terhadap perancangan tersebut. Ya. Nah, ini dapat dilihat di gambar misalnya untuk respon dari lengan ya. Jadi responnya delaynya berapa lama ya, kita terus lakukan misalnya itu dilakukan terus perbaikan-perbaikan. Nah, jenis-jenis papan Arduino itu ada banyak ya. Saya rasa dari tahun 2005 sampai sekarang, teman-teman mungkin juga ada, apalagi khususnya yang ada di IPTEK. Paling tidak mungkin senior-seniornya ada yang memperkenalkan Arduino. Ya, tapi umumnya Arduino yang dikenalkan itu yang Arduino Uno. Ya. Arduino Nano itu lebih kecil, ya. Nah, ini saya tidak tampilkan gambar visualnya, ya. Teman-teman mungkin bisa sambil cek, ya. Yang Nano seperti apa, yang Yun seperti apa, yang Due, Mega, Leonardo, dan seterusnya. Sekarang ada 20-an. Tapi yang banyak diproduksi sampai ke Asia itu mungkin cuma belasan. Ya, cuma belasan jenis. Nah, yang paling familiar dipakai untuk pemula, khususnya bagi rekan-rekan yang masih belajar dasar, ini bisa gunakan yang Uno atau Nano. Uno ini lebih fleksibel lagi daripada Nano. Nano biasanya digunakan untuk perangkat device yang ukurannya kecil, mini, ya, atau juga gunakan Arduino Mini. Untuk seri Arduino Mini ini spek prosesornya lebih tinggi, tapi ukurannya kecil. Nah, tapi untuk pemula kita lebih hemat gunakan yang Nano. Ya, jadi ada banyak jenis Arduino. Nah, selain Arduino, sebenarnya ada macam-macam board lain ya. Papan single board lain itu ada banyak. Ada STM Blue, ada Node MCU, atau ESP32, ESP8266, ada Intel Galileo, Intel Edison, ada Raspberry Pi, kemudian BeagleBone, ya, Duino, Wiring Board, ya, dan lain-lain. Ya, kalau dulu masih pakai AVR Bascom, ya, buat robot pakai manual, itu ada AVR Butterfly, ya.
Nah, ini contoh dari Arduino yang jenisnya Arduino Uno. Ya. Ini jenisnya Arduino Uno. Yang Arduino Uno ini juga ada dua macam. Ini yang deep. Yang deep ini yang ada microcontroller yang persegi panjang paling besar. Ya, jadi ini microcontrollernya gunakan ATmega 3280. Ya. 328. Nah, ini gunakan microcontroller ATmega. Nah, kalau yang deep biasanya harganya lebih mahal daripada yang satunya lagi, yang SMD. Kalau yang SMD, bedanya dia chipset persegi, dia terpatri, tersolder secara permanen di boardnya. Kalau yang ini, yang tampak di layar, ini yang deep. Jadi kalau misalnya chipsetnya atau Arduino dari chipsetnya itu rusak, di MC-nya, di microcontrollernya rusak, itu bisa dicabut. Kita tinggal beli, mungkin harganya mungkin 10 cuma belasan ribu, kemudian pasangin lagi. Ya. Sekitar 20.000 ya kalau tidak salah. Untuk MC-nya, microcontroller. Nah, ini kita coba lihat beberapa komponen-komponen yang ada. Nah, yang satu, ini nomor satu, ini power yang sumber powernya dari USB. Jadi ketika kita ingin mengisi, mengupload program di Arduino, kita bisa gunakan kabel USB. Nah, kita bisa hubungkan ke bagian yang nomor satu ini. Ya. Kemudian yang dua, ini kalau kita sudah implementasi di lapangan, kita bisa gunakan sumber power dari adaptor. Ya, kita bisa gunakan sumber power dari adaptor dengan besar 12 volt. Ya, boleh yang 1 ampere. Jadi kalau udah implementasi di lapangan, kita tidak harus colok terus ke CPU ataupun menggunakan adaptor USB, tidak perlu. Jadi kita bisa gunakan dari adaptor atau power supply. Ya, dia jenisnya barrel jack, ya, jadi berbentuk bulat. Kemudian yang ketiga, ini voltage regulator. Nah, ini komponen yang kita tidak perlu apa-apain, jadi fungsinya dia gunakan untuk mengatur arus yang masuk, kemudian mengendalikan arus yang akan didistribusikan ke semua komponen yang ada di Arduino. Kemudian kristal oscillator yang nomor 4. Ya. Nomor 4 ini kristal oscillator, ini biasanya di elektro digunakan untuk yang berhubungan dengan waktu. Ya, kemudian 5 sampai 17, 5 dan 17. 5 dan 17 digunakan untuk reset, mengembalikan isi program Arduino ke bawaan kosongnya lagi, ya. Kemudian pin 6 ya, yang nomor 6 itu merupakan pin power yang bernilai 3,3 volt. Jadi nanti kalau misalnya pakai Arduino kita pakai sensor, pakai relay ya, kemudian pakai motor ya. Kita ada butuh power, sumber power ini kita bisa pakai ke Arduino kalau sumbernya tidak lebih dari 5 volt. Jadi ada yang 3,3 volt, kemudian ada yang 5 volt. Ya, yang nomor 7 yang 5 volt. Ya. Yang nomor 7 yang 5 volt. Kemudian yang 8 ya 8 dan berapa lagi? Ya kalau di Arduino Uno ada 3 tempat untuk ground ya. Yang nomor 8 ini ground-nya. Kemudian yang nomor 9 ini fin. Fin dapat digunakan juga ketika implementasi di lapangan juga bisa dapat digunakan sebagai arus masuk dari listrik DC-nya. Jadi 12 volt bisa masuk untuk kabel positifnya ke fin, yang negatifnya ke ground. Ya. Jadi dari power supply ataupun adaptor kita bisa hubungkan powernya di fin, kemudian negatifnya di sinyal analog. Jadi frekuensi signal itu ada 2, ada analog dan digital.
Kalau analog yang gambarnya ya bergelombang, kalau digital dia kotak-kotak. Nah, kalau di Arduino Uno juga sama, ada yang untuk analog, kemudian yang atasnya nanti ada yang digital. Ya, ini nomor 10 dari A0 sampai A5 itu khusus yang untuk analog semua. Jadi sensor-sensor yang menghasilkan atau keluarannya butuh sinyal analog, ya, kita bisa tancapkan di A0 sampai A5. Kemudian yang 11 ini sebagai main microcontroller. Ya, mungkin teman-teman tahu kita ada microcontroller, ada microkomputer ya. Nah, inilah microcontroller. Ya, jadi di dalam microcontroller ini ada ROM, ada RAM juga ya. Ada pemroses juga ya, ada CPU dan lain-lain ya. Jadi di dalam MC ini sudah terdapat input ya, kemudian terdapat CPU ya. Ada beberapa komponen utama dari CPU itu ada di MC, di microcontroller. Kemudian ada pin ICSP ya. Ada pin ICSP. Pin ICSP ini fungsinya sebagai header ya. Ya, ini tidak pernah kita pakai, rata-rata tidak pernah kita pakai. Kemudian ada power LED indikator nomor 13. Ya. Ini kalau misalnya ada respon dari Arduino, pasti dia akan ngedip ya. Ketika kita ngupload sketch program ke Arduino, dia pasti ngedipnya lebih cepat ya, dan ngedipnya statis dan lama, baru ngedip ulang lagi secara perlahan. Kemudian yang 14 ada TX dan RX, transceiver dan receiver. Nah, ini pin yang 13 ya. Oh, ini bukan pin ya. Ini indikator 14 ya. Indikator dari TX dan RX. Tapi ada juga pinnya TX dan RX, yaitu di pin 0 dan 1. Ini difungsikan kalau misalnya kita mau menghubungkan device berupa Bluetooth ya, atau kalau mau buat drone dari Arduino, satunya bisa difungsikan sebagai transceiver, satunya lagi sebagai receiver. Ya, kita bisa hubungkan ke pin yang TX dan RX ini. Ya. Kemudian yang 15 ini sebagai input dan output digital. 15 itu antara pin 0 bisa dipakai yang TX RX itu sebagai pin digital. Pin 0 sampai pin 13 ya, yang atas. Yang atas ini sebagai pin untuk input dan output digital. Jadi signal frekuensi digital kita pasangkan di sini. Nah, yang digital ini bisa LED ya. LED ya, light emitting dioda ya. Kemudian ada relay kita bisa hubungkan, dan sensor-sensor, banyak sensor kita bisa hubungkan ke sini. Jadi untuk pengendaliannya, untuk memberikan input ataupun kita mendapatkan output dari sebuah sensor, kita bisa hubungkan ke pin yang digital ya. Kemudian yang 16 terakhir yaitu analog referensi ya, analog referensi. Nah, analog referensi ini tidak pernah kita pakai juga, jarang ya. Ini digunakan untuk ngatur tegangan yang tegangan eksternal ya. Nah, batas atasnya 5 volt. Ya, jadi untuk ngatur jangan sampai lebih dari 5 volt. Ya, fungsinya seperti itu. Nah, ini ya komponen-komponen yang ada di Arduino. Walaupun ini jenisnya Arduino Uno, tapi di jenis lain kurang lebih sama. Ya, hanya ukurannya berbeda dan spek ROM RAM-nya yang berbeda. Ya, prosesornya yang berbeda. Nah, ini yang dikatakan Arduino itu bukan hanya hardware, tapi juga software. Ya. Jadi Arduino ini ada IDE-nya, Integrated Development Environment. Untuk memprogramnya, Arduino membuat khusus untuk editornya, editor teksnya, berupa Arduino IDE. Yang sekarang kalau tidak salah versi 1.8.3 ya, kalau tidak salah. Ya. Ini berisi kode area pesan, ya, kemudian konsol teks, toolbar, tombol untuk fungsi-fungsi umum, ya, menghubungkan Arduino hardware-nya, ya, kemudian untuk pengunggahannya melalui
editor teks ini, ya. Program yang tulis Arduino ini biasa disebut istilahnya sketch, ya. Sketches, ya. Nah, ekstensi file yang dihasilkan oleh Arduino IDE ini ekstensinya .ino, ya. .ino. Nah, ini contoh, ya, contoh dari editor teks dari Arduino IDE. Ini contoh sketch program yang tulis. Ini, ya, kalau dilihat ada void setup, kemudian ada void loop, ya. Jadi di Arduino secara umumnya kita hanya gunakan dua function, ya, dua fungsi lah, ya, yaitu setup dan loop, ya. Setup dan loop. Kalau kita membuat fungsi lain, ya, fungsi lain bisa dipanggil. Nah, itu eksekusinya tetap nanti di dalam loop, ya. Jadi kita misalnya buat void UKM if tag gitu, ya. Kemudian di bawahnya, di dalamnya kita buat banyak kondisi, ya, coding kondisi. Nah, tetap mau manggil function UKM if tag nanti panggilnya tetap di dalam loop, ya. Nah, ini contoh tampilannya. Jadi dia simple, tombol-tombolnya tidak banyak, ya. Library-nya tapi banyak, ya. Nah, ini, ya, void setup itu fungsinya untuk melakukan penulisan perintah proses dari inisialisasi program. Jadi misalkan di dalam setup tadi di atas, ya, kita mau inisialisasi pin digital 1 ini sebagai input, misalnya seperti itu. Nah, kita pasang kodenya di dalam setup, void setup. Ya, pin mode misalnya buka kurung 1, input, ya, dan seterusnya. Output pun juga seperti itu, ya. Jadi perintahnya bisa ada pin mode, ada serial.begin, LCD begin, LCD clear, dan seterusnya. Ya, setup gunanya untuk melakukan inisialisasi terhadap program. Atau sederhananya, apapun yang terpasang di Arduino, baik input ataupun output, kita inisialisasinya, ya, mengenalnya itu harus di dalam void setup. Kalau kita tidak cantumkan di void setup, maka objek atau sensor, ya, yang terhubung ke Arduino itu tidak akan bisa difungsikan, ya. Kalau sudah di void setup, maka kita akan bisa ke loop, ya. Loop itu kita akan panggil. Ya, loop itu berisi program utamanya nanti. Ya, jadi perintah eksekusi, perintah pengendalian, ya, input, output, ya, semuanya perintah-perintahnya kita letakkan di dalam loop. Dan loop ini perintahnya nanti akan secara berulang, akan terus dijalankan. Ya, loop, ya, berulang. Nah, ini terdapat papan sirkuit Arduino. Pemroses, oh iya. Ya, jadi Arduino itu pakai ATmega 328. Nah, bagian yang tak kalah penting di Arduino itu ada serial monitor. Nah, ini digunakan untuk prototype, ya, untuk pembuatan prototype. Jadi kita bisa tahu respon dari sensor angkanya berapa, itu kita bisa pantau di serial monitor. Ya, misalnya dalam kasus ini objek detect dan not detect ini berapa orang, kita bisa tahu di sini. Ya, jadi ini simulasinya berupa kamera terhubung ke Arduino dan dipasang program untuk mendeteksi orang. Ya, jadi kamera misalkan dapat inputan bahwa ada orang, dia nambah 5 orang, 6 orang, dan seterusnya. Nah, kita untuk mantau ini kita bisa lihat di serial monitor. Nah, ragam komponen dan perangkat dasar, ya, yang ada di Arduino. Di gambarnya mungkin kurang terlihat. Nah, biasanya untuk pemula kita butuh project board atau breadboard, ya. Ini cara pakainya juga ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Kemudian yang kedua ada light emitting dioda atau LED, ya, lampu yang kecil, ya, yang powernya gunakan arus DC yang kecil. Kemudian ada infrared sensor, ya, ini digunakan untuk sensor jarak yang banyak menggunakan konsumsi cahaya, ya, banyak menggunakan konsumsi cahaya. Jadi kalau pakai sensor jarak gunakan sensor IR,
ya harapannya konsumsi cahayanya tidak berubah-ubah. Ya, jadi terang redupnya mungkin tidak terlalu jauh. Ya. Ya, ini lebih tepatnya di dalam ruangan yang IR. Kemudian yang ultrasonic ini bisa digunakan juga untuk sebagai sensor jarak. Ya. Sensor jarak. Jadi misalnya implementasinya bisa digunakan untuk buat alat bantu parkir misalnya gitu ya. Alat bantu parkir atau sensor parkir. Ya, bisa gunakan ultrasonic. Ya. Jadi kalau misalnya udah dekat sama dinding, mobil atau motor, dia akan memberikan notifikasi ke objek lain, ya misalnya speaker atau apa. Kemudian motor servo ini ada beragam derajat, ada yang 45 derajat, ada yang 90, 180, ada juga yang 360, ya. Jadi motor servo ini gerakannya ya motor, tapi gerakannya cuma terbatas sama derajatnya. Tapi ada juga yang 360 derajat. Ya. Dan ragam-ragam sensor lain, sensornya murah-murah, belasan ribu, ada yang di bawah 10.000 satu sensor. Ada sensor pH tanah, pH air ya, kemudian sensor asap, sensor api, sensor jarak ya. Kemudian sensor gravitasi ada juga. Ya. Kemudian juga ada sensor air, misalnya untuk jemuran otomatis pakai yang sensor air, ya. Dan sensor-sensor lainnya ada banyak, ya. Dan termasuk murah-murah. Kalau dulu satu sensor itu ratusan ribu, nah sekarang cuma belasan ribu ya. Jadi termasuk murah, teman-teman bersyukur, ya. Bersyukur bisa belajar di zaman sekarang. Kalau dulu orang susah, ya. Susah mau ngapa-ngapain mahal dan aksesnya susah. Nah, ini contoh studi kasus ya, misalnya untuk pemula kita bisa buat smart home untuk nyalakan dan madamkan lampu ya. Nah, ini kita bisa ya kalau misalnya pemula memang permainan bahan prakteknya juga baiknya tidak terlepas dari LED atau lampu. Ya, jadi kalau udah nguasain LED atau lampu biasanya akan lebih mudah untuk nguasain yang lainnya. Nah, kita coba cek ya, kebutuhan biasanya kalau untuk pemula itu berapa ya. Hitung-hitungannya kalau misalnya Arduino Nano harganya murah ya. Kita bisa gunakan Arduino Nano atau Uno. Kalau yang Nano bisa kisaran 50.000. Kalau yang Uno itu bisa sekitar 80 sampai 100.000. Kemudian kita butuh relay bisa pakai yang 1 channel, 2 channel dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, relay biasanya harganya ada yang belasan sampai 20-an ribu, ya. Kemudian mau pakai sensor suara atau cahaya, harganya biasanya 10 sampai belasan ribu, ya. Kemudian breadboard. Nah, jadi kita ada solder atau tidak, ya. Kita tidak perlu solder, jadi menyambung kabel, menyambung ke sensor, kita cukup menggunakan kabel jumper, ya. Kita cukup menggunakan kabel jumper dan kita colok-colok di breadboard-nya. Ya. Nah, ini jumper yang kabel jumpernya yang jenisnya male to male, ya. Jadi yang kedua ujungnya ada jarumnya, male to male, ya, jantan ke jantan. Ada yang male to female juga ada, ya. Nanti sesuai dengan kebutuhan. Ada juga yang female to female. Ya. Harganya setiap jenis jumper ini kisaran 18.000 dengan banyak kabel 20 sampai 40 ya. 20 sampai 40 kabel. Kemudian speaker buzzer, ada speakernya, ada getarnya juga. Itu mungkin kisaran 5.000 ya. Kemudian LED yang 5 mili itu ya harganya tidak ya. Ya, kalau dihitung-hitung kita untuk belajar praktek ini mungkin tidak lebih dari 200.000. Di marketplace itu ada banyak paket-paket starter kit untuk belajar Arduino. Ya, bahkan yang ada di bawah 100.000. Ya, teman-teman bisa praktek, bisa belajar dengan sangat murah ya. Dan banyak referensi yang ada. Ya.
Nah ini ya, kebutuhan lainnya paling ya kabel-kabel ya, kalau misalnya kita untuk kontrol lampu kita butuh fitting, bolam, dan lain-lain. Nah, kebutuhan lainnya, kalau misalnya teman-teman ya misalnya belajarnya secara virtual dulu bisa. Nah, bisa kita pakai aplikasi namanya Virtual Breadboard ya. Ya, atau misalnya untuk desain-desain lainnya ada Freeze ya dan lain-lain ya. Kemudian untuk kalau sudah ada hardware-nya, sudah ada device Arduino-nya, kita bisa gunakan langsung Arduino IDE. Nah, lagi-lagi IDE ini Arduino IDE ini sifatnya open source ya. Jadi kita bisa ambil, download, bahkan kita bisa kembangkan. Nah, basisnya program di Arduino ini memang dia processing language ya, bahasa pemrograman processing. Dia basisnya adalah bahasa C. Ya, basisnya bahasa C. Jadi sebenarnya Arduino itu bisa kita program dengan PHP, dengan JavaScript, dengan Python, dengan C++, bisa semua. Ya, asalkan dia masih turunan dari bahasa C. Ya. Jadi bisa saja kita program dengan bahasa-bahasa pemrograman ya, atau bahasa sintaks ya, bahasa yang masih turunan dari C ya. Kemudian kalau misalnya kita mau hubungkan ke basis web, aplikasi basis web ataupun Android mobile ya, kita bisa gunakan express.js ya, node.js ya, socket.io ya. Kita bisa gunakan library itu ya. Oke, barangkali cukup ya, ini pemaparan pengenalannya dari saya. Barangkali untuk lanjutnya kita coba diskusi saja supaya lebih interaktif, kebutuhan atau yang teman-teman pengen tahu itu arahnya kemana ya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Paryadi atas pemaparan materinya. Semoga para peserta dapat memahami apa yang disampaikan oleh Pak Paryadi tadi. Jika para peserta ada yang kurang paham atau yang ada ingin ditanyakan, boleh langsung klik tombol raise hand kalian, nanti akan kami pilih dan kami aktifkan voice mikrofon kalian. Ada yang ingin ditanyakan? Atau bisa juga ditanyakan di kolom chat. Oke nih Pak, ada yang bertanya Pak. Assalamualaikum, saya Anugrah Sukmana, ingin bertanya, minta saran dong project Arduino yang lebih bagus untuk memula selain LED itu apa aja Pak? Silakan Dijawab? kepada Bapak. Oh ya, dijawab. Ya. Jadi belajar Arduino itu bawa dari sesuatu yang menarik. Dari sesuatu yang menarik itu biasanya datang dari hobi atau kesukaan ya. Biasanya sehubungan dengan aktivitas kita hari-hari. Ya, jadi misalkan kita dalam keseharian susahnya ngapa gitu ya. Misalnya anak kos ya. Kalau misalnya jemur, kalau lagi di kampus hujan, kita pulang jemurannya sudah basah ya. Ya udah, belajar aja mulai dari sesuatu yang menjadi masalah hari-hari. Buat jemuran otomatis ya. Teman-teman bisa gunakan printer dari dinamo dari printer bekas ya. Kemudian dari perangkat-perangkat Arduino yang cukup dasarnya aja. Arduino, mungkin bisa pakai breadboard yang kecil, sensor hujan ya. Kemudian motor itu tadi dinamo ya. Atau misalkan punya kolam, nggak sempet selalu on time ngasih makan ikannya. Misalnya ikan apa ya, ikan yang agak rewel itu kan ikan-ikan mahal ya. Ya, jadi kita bisa buat pakan otomatis ya. Jadi bisa buat botol aqua sebagai bejana untuk pakan ikannya. Kemudian di bawahnya gunakan motor servo dan Arduino. Jadi bisa kita untuk pakan otomatis ya. Jadi 8 jam sekali atau berapa jam sekali pakannya keluar gitu ya. Bisa fungsinya sebagai timer
atau membaca perilaku dari ikan. Ya. Atau yang hobi hidroponik juga seperti itu. Ya, jadi datang dari hobi itu akan lebih menarik, membuat kita semangat untuk menyelesaikannya ya. Jadi belajar sambil melakukan plus syukur-syukur nanti ada hasil ya. Nah, itu contoh lain ya. Contoh yang berkenaan dengan masalah di hari-hari kita, aktivitas hari-hari kita, atau berkenaan dengan hobi sih. Biasanya berapa lama Arduino bisa bertahan di arus standby 12 volt? Ini langsung saya bacakan aja ya. Ini dari Arif Budianto. Arduino kita pasang di project yang memang mengharuskan Arduino harus standby hidup. Bertanya berapa lama? Ya, mungkin 2 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun itu udah standarnya lah ya, bertahannya. Tapi ada beberapa kerjaan, beberapa, saya buat running text, ya, buat running text itu dari Arduino Nano, frame-nya pakai bambu, ada juga yang pakai kardus, ya kardus bekas, tapi dia artistik, itu dinyalain setiap hari, hampir 24 jam. Yang paling lama itu sudah 2 tahun lebih, masih juga belum ada kerusakan. Ya, jadi sepanjang yang saya coba, 2 tahun lebih itu masih bertahan. Jadi prediksi saya sekitar 3 tahun sampai 5 tahun itu udah standarnya lah. Ya, standar umurnya. Ya, syukur-syukur kalau lebih. Itu bonus berarti ya. Kemudian siapa lagi yang belum saya scroll ke atas? Dari Resta Akbar. Mengenai board Arduino memiliki banyak jenis. Apakah bisa saling menyambungkan apabila jenis Arduino board-nya berbeda? Bisa. Bahkan bukan Arduino aja yang jenisnya beda. Beda board-nya aja bisa saling komunikasi. Arduino dengan board-nya misalnya Raspberry Pi, bisa aja. Ya, jadi bukan hanya Arduino yang jenisnya beda, board beda pun kita bisa saja dibuat berkomunikasi ya. Saling interaksi. Terus Resta Akbar, Muhammad Majuan. Izin bertanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Beri tips mengenai proyek yang memberikan peluang usaha. Nah ini ya. Jadi sepanjang yang saya pantau, serapan terhadap tenaga khususnya yang berkenaan dengan programming, ini kan Arduino ada programmingnya juga ya. Misalnya untuk pemrograman website, Android, dan lain-lain. Kalau di daerah, biasanya banyak perusahaan belum sanggup untuk merekrut. Ya, banyak perusahaan belum sanggup untuk merekrut, kecuali pemerintah. Ya, jadi banyak perusahaan yang belum mampu untuk merekrut. Tapi kalau misalkan Arduino atau IoT, itu banyak perusahaan yang butuh. Jadi misalkan perusahaan di bidang peternakan, dia butuh untuk alat penetas telurnya otomatis ya, atau misalkan pabrik roti ya, dia butuh untuk misalnya untuk pemanas rotinya atau apa gitu ya, butuh diprogram secara otomatis gunakan IoT ya, dan macam-macam ya. Jadi di daerah itu malah lebih banyak butuh sebenarnya nanti ke depan yang berkenaan dengan IoT, khususnya bisa secara dasar mulai dari Arduino ya. Ya, macam-macam ya, karena di daerah ini kan kultur lokalnya, dan kalau mau beli alatnya belum ada di pasaran. Jadi harus custom itu kita bisa buat dengan Arduino, ya. Jadi itu yang berpeluang untuk menjadi peluang usaha. Kita peluang usaha itu kan tidak harus yang nampak untung langsung ya, tapi bisa juga yang sifatnya sociopreneur. Ya, jadi misalkan teman-teman buat
kotak infak pintar gitu ya, smart infak box gitu ya. Nah, jadi anti maling, anti apa gitu ya. Nah, tapi nanti untuk operasional dan memproduksi alat, kita ambil berapa persen dari seluruh infak yang sudah terkumpul ya. Bisa aja sah, boleh, halal itu ya. Misal terus apa nih pertanyaannya? Mengenai proyek yang membeli peluang usaha lain ya smart home ya. Smart home. Jadi misalkan teman-teman kolaborasi sama temannya ahli listrik. Satu teman itu untuk tahu tentang listrik pemasangan di rumah tangga. Nah, kita yang masuk di sisi perangkat IoT-nya. Jadi buat box yang di dalamnya ada Arduino, ada relay, nanti kita sambung-sambung ke lampu, ke mesin pompa air, ke pagar otomatis ya, ke macam-macam. Jadi langsung sambungkan ke situ ya. Teman-teman develop untuk alatnya, jadikan box satu, kemudian buat aplikasi untuk dikontrol dari jauh. Ya, itu bisa berpeluang besar untuk menjadi usaha ya. Kemudian bintang Prakoso, cara membaca resistensi dari resistor secara kasat mata itu bagaimana? Atau ada hafalan warna-warna per resisten? Ada ya. Ada nih ya warna-warnanya. Jadi setiap resistor itu ada gelang-gelang warnanya. Ada 4 gelang, ada gelang pertama dan gelang ketiga itu untuk ngitung berapa ohmnya, satuan ohmnya. Gelang keempat tuh biasanya untuk toleransinya, toleransinya. Ya. Ini bisa dapat dipelajari di beragam sumber. Ya. Blog-blog yang ada di internet banyak ngulasnya, atau di YouTube juga ada banyak nih. Ya. Ada banyak yang mengulas, ya. Ini kayaknya kalau dijelasin di sini kita tidak akan habis waktu ya. Nah, ini bisa ada kelas-kelas khusus ya. Arif Pujianto, satu lagi. Misal arusnya masuk ke Arduino melalui jalur pin melebihi 5 volt, solusinya di mana? Apakah di sini relay harus digunakan? Ya, ya. Ya, kalau dia sifatnya arus AC, arus yang tegangan tinggi, 220 volt, kita harus menggunakan relay untuk mengendalikannya. Jadi mesin, misalnya pompa air, dengan LED yang kecil itu kan beda ya. LED itu kan arusnya DC, kecil ya. Nah, kita tidak perlu relay. Tapi kalau misalnya kita mau ngontrol alat elektronik, lampu, mesin air ya, kemudian dispenser, ya dan lain-lain, itu kita butuh relay. Ya, jadi relay fungsinya untuk mengendalikan alat elektronik yang berarus AC atau berarus tinggi 220 volt ya. Kalau misalkan yang di Arduino itu ada 3,3 volt dan 5 volt, misalnya ada 12 volt. Nah, 12 volt mau tidak mau kita harus ambil sumber arusnya dari power supply atau adaptor ya. Jadi tidak bisa langsung ke Arduino. Anugrah Sukmana, yang membedakan Arduino sama Raspberry Pi, satu harga. Kalau Arduino itu harganya murah, di bawah 100.000. Kalau Raspberry Pi itu paling murah berapa ya? 800.000 ya. Yang model 4 ya, seri 4 model B, itu 1 juta lebih dikit ya, 1 juta lah. Ya, satu dari harga. Yang kedua, peruntukan ya. Kalau peruntukannya untuk membuat alat-alat yang mungkin tidak terlalu kompleks, kita bisa gunakan Arduino. Tapi kalau misalnya kita untuk kasus yang butuh responsifnya tinggi, terus hitungan komputasinya cepat, tinggi, kita bisa gunakan Raspberry. Ya. Atau misalkan kita butuh device yang memang standby untuk selalu ngirim data. Ya, sebagai RAM, ya, tempat nyimpan data sementara dan ngirim data. Kita bisa gunakan Raspberry Pi.
ya. Kalau Arduino agak ribet, ya. Jadi sesuai harga, ya, kita bisa gunakan Arduino untuk kasus-kasus yang tidak kompleks, tapi yang kompleks kita bisa gunakan Raspberry Pi. Resta Akbar, ya. Arduino board ada angka 13-1, di setiap angkanya ada apa nih? Alis. Ada alis. Fungsinya alis itu untuk apa? Ya. Itu alis itu yang seperti apa? Ya. Maksudnya sumber power yang berbeda gitu ya. Ya, secara fungsi umumnya 1-13 digunakan sebagai pin digital ya. Digital baik input ataupun output. Ya. Putri izin bertanya, apa yang dapat dilakukan Arduino tapi tidak dapat dilakukan Raspberry Pi? Dan sebaliknya. Apa ya? Karena sensor-sensor yang berkembang sekarang, itu banyak kompatibel ke Arduino. Sementara kalau ke Raspberry, ada sebagian yang kompatibel, ada yang sebagian tidak. Ya. Adapun dia lebih mahal harganya, dan kalaupun dipaksa kita harus pakai ya seperti konverter dan lain-lain. Ya. Kemudian sebaliknya, yang tidak bisa dilakukan Arduino daripada Raspberry, Raspberry bisa diinstal OS. Jadi diinstal Linux, misalnya Ubuntu Mate, ya. Kemudian diinstal OS lain, ya, misalnya Microsoft Windows 10 IoT, ya. Nah, itu Raspberry bisa difungsikan sebagai mini PC, ya, mini komputer. Jadi bisa sebagai fungsinya CPU karena interface-nya ada USB, ada HDMI, ada sound, ya, ada untuk VGA, HDMI tadi ya, dan port input atau port output lainnya, ada GPIO. Ya, Raspberry punya GPIO untuk difungsikan ke penghubung beragam-beragam device, langsung ke LCD dan LCD yang modern. Sementara Arduino tidak, ya, tidak bisa. Arif, ya, pengendalian arus yang masuk bertipe AC itu haruskan menggunakan relay, sedangkan untuk arus DC tidak perlu menggunakan relay. Ya, betul. Ya, ini pastikan ya, Arif pastikan ya. Betul ya, kesimpulannya betul. Yang arus DC kita tidak perlu menggunakan relay. Ya. Ada lagi pertanyaan, silakan moderator. Ini Pak, saya izin bertanya Pak. Apakah Arduino itu bisa kita remote-kan atau kita sambungkan gitu ke program yang kita buat Pak? Ya. Dengan rancangan sendiri gitu. Ya bisa, jawabannya bisa. Interaksinya ke program, misalnya program itu adanya di server. Server itu CPU misalkan, ataupun kita terletakkan di Kubernetes, hosting ya, bisa aja ya. Nanti interaksinya ke Arduino, ya berarti butuh IP. Kalau sifatnya public, bisa diakses secara ya secara global, ya berarti kita butuh IP public. Tapi kalau misalnya digunakan secara lokal, kita bisa gunakan Ethernet dengan IP lokal, ya ataupun dengan USB, ya. Dengan USB bisa aja ya. Nanti kontrol remote terhadap Arduino, misalnya kasusnya untuk menyalakan lampu, ya, menyalakan lampu, kita buat aplikasinya, kontrol terhadap Arduino, terhadap lampu, beberapa lampu itu kita bisa gunakan interface-nya, gunakan USB, ataupun melalui kabel UTP,
tapi harus tersambung dengan Arduino Ethernet, ya, dengan modul Ethernet. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Berhubung waktu yang sebentar lagi mau habis, kita tutup sesi pertanyaannya. Terima kasih buat para peserta yang sudah bertanya. Buat para peserta juga jangan lupa follow akun sosial media kita, yaitu ada Instagram @UKM Iptek, terus juga di YouTube ada UKM Iptek Official, dan juga di Facebook itu ada UKM Iptek Official juga. Semoga materi yang disampaikan oleh Pak Pariadi pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama buat yang ingin terjun di dunia Arduino. Selanjutnya, mungkin semua peserta bisa mengaktifkan kameranya. Dan juga jangan lupa tadi di kolom chat itu ada presensi peserta, silahkan diisi. Nanti akan diberi sertifikatnya, dikirim melalui email masing-masing. Jangan lupa diisi. Baiklah, sekian. Mohon maaf, kita akan melakukan sesi foto bersama, jadi tolong diaktifkan kameranya. Ya, yang belum diaktifkan, silakan diaktifkan. Silahkan semua peserta. Di sini saya lihat masih banyak yang belum aktif kameranya. Baik, sudah selesai sesi fotonya. Sekian acara webinar pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pihak Universitas Nurdin Hamzah atas dukungannya hingga berjalannya webinar Introduce to Arduino pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk pemateri Bapak Pariadi MKOM yang telah memaparkan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk semua peserta atas partisipasinya dari awal dimulainya acara pagi tadi hingga sekarang jam 11 siang. Selamat beraktivitas kembali. Saya Ning Ayu selaku moderator memohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
captive.